Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mitra Grab dimanapun kalian berada? Semoga aktivitas kalian lancar dan orderan kalian gacor ya, atau banyak. Salam satu aspal, saya selaku mitra Grab Palembang. Di video kali ini saya sudah lama tidak membahas pelajaran Grab Academy ya teman-teman, yang judulnya Ide Finance Planning. Jadi ini ada 5 video dan ada 5 soal. Nanti langsung saya jawab saja. Kebetulan ini sudah saya selesaikan semua ya teman-teman, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Nah, ini kebetulan ya yang soal yang raih keuntungan bisnis sesuai sama yang rencanakan kesuksesan ini sama ya teman-teman. Soalnya sama, judulnya soalnya sama, jawabannya sama. Jadi yang salah satu, jadi kalau seandainya saya bahas nomor 2, jadi yang bahas yang judulnya raih keuntungan bisnis, jadi saya bahas ini. Yang rencanakan kesuksesan tidak saya bahas karena sama saja, soal sama, jawabannya sama, yang nomor 2 sama nomor 4. Kalau kalian tidak percaya, kalian buka Grab Academy di akun Grab Driver kalian lihat, pasti sama. Jadi langsung saja saya buat teman-temannya. Yang pertama, yang paling atas saya bahas satu persatu. Jadi langsung sudah saya tonton dan sudah saya jawab sebenarnya, tetapi saya ingin mengulang. Jadi ini yang judulnya yakin bisnis kamu sudah layak. Jadi yang pertanyaan ke-1, apa yang perlu dipertimbangkan saat hendak menentukan lokasi bisnis? Jadi buat teman-teman kalau ingin berbisnis ya, seberapa ramai titik lokasi akan dilaluin target. Jadi kita cari yang tempat strategis ya, yang sering dilaluin. Langsung soal nomor 2. Keunggulan nilai manfaat pada suatu bisnis adalah, ini ada nilai manfaat ya untuk suatu bisnis. Jadi kesesuaian produk dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi kita harus sesuaikan produk dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen. Soal nomor 3 ya teman-teman. Berikut adalah contoh dari target segmen pada bisnis. Ini ya, kalau target segmen pada bisnis adalah ini jawabannya. Yang benar ini ya teman-teman ya, sekelompok orang berpendapat tinggi, ini termasuk target segmen ya. Yang kedua, sekelompok orang perkantoran juga ini target segmen pada bisnis. Tetapi ini soalnya kecuali ya teman-teman. Kalau kecuali yang ini ya teman-teman, langsung saja kita selesaikan. Ini yang pertama. Langsung saja ya teman-teman yang kedua. Langsung saja yang kedua ini kita tekan ya. Yang pertama selesai tadi. Yang kedua ini adalah judulnya raih keuntungan bisnis sesuai penghitungan ya teman-teman. Langsung saja kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, apa saja yang termasuk dalam biaya modal? Jadi untuk biaya modal kalau untuk bisnis ya teman-teman ya, meja sama kursi. Kalau seandainya kalian mau buka bisnis misalnya bakso atau yang rumah makan, pasti meja dan kursi. Ini ada pertanyaan soal nomor 2. Pilih 2 biaya yang termasuk pada daftar komponen biaya yang untuk memulai bisnis. Jadi ada 2 biaya komponen ya teman-teman yang harus untuk dipersiapkan. Yang pertama adalah biaya modal, yang kedua ya teman-teman biaya operasional. Ini yang sangat berkesinambungan. Langsung kita soal nomor 3 ya. Cara yang tepat untuk menghitung potensi keuntungan adalah ini. Kalau untuk menghitung ya sangat mudah ya teman-teman. Menghitung perkiraan total penjualan dikurangin total biaya. Langsung saja kita kirim ya teman-teman. Ini yang ketiga ya teman-teman. Yang pertama, yang kedua sudah. Langsung saja kita tekan yang ketiga, yang ini ya. Yang judulnya cara dapetin modal buat bisnis mitra. Jadi yang ketiga ya. Pertanyaan nomor 1, apa manfaat dari rekam jejak bisnis yang bagus untuk suatu usaha? Jadi ada juga rekam ya teman-teman jejak bisnis ya. Yang bagus adalah untuk dapat menawarkan kerja sama bisnis dan mendapatkan sumber modal dari luar ya teman-teman. Soal nomor 2 ya, apa kegunaan dari melengkapi legalitas bisnis? Jadi kita harus melengkapi legalitas bisnis juga ya teman-teman, biar untuk dapat menawarkan peluang investasi pada publik.
Langsung soal nomor 3 atau yang terakhir, pilih 3 opsi sumber modal yang ideal untuk memulai bisnis, yaitu jadi kalau buat sumber modal ya teman-teman adalah pinjaman bank, ini bagus juga, pinjaman online yang legal ya teman-teman, jangan yang ilegal, bahaya. Langsung tabungan pribadi, tetapi kalau tabungan hari tua jangan diganggu, tabungan anak juga jangan diganggu, kita langsung kirim saja ya teman-teman. Lama puternya, jadi kita langsung ke yang keempat. Ini yang keempat ya teman-teman, yang ada judulnya rencanakan kesuksesan. Tetapi yang keempat sama yang kedua ini ya teman-teman, yang raih keuntungan bisnis sama rencanakan kesuksesan itu sama. Nomor 2 ini sama nomor 4 sama, soal sama jawabannya. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin menyelesaikan yang keempat ini, yang judulnya rencanakan kesuksesan, teman-teman lihat saja yang soal nomor 2 ini ya teman-teman, sama. Jadi langsung saja saya melangkah yang kelima, yang terakhir ya teman-teman. Langsung saja yang judulnya perizinan bisnis. Jadi penting nggak sih? Jadi apa itu NIB dalam pengurusan legalitas bisnis? Itu NIB ya, sekali lagi saya jelaskan buat teman-teman, nomor induk berusaha ya teman-teman. Yang kedua, apa itu hak kekayaan intelektual? Jadi hak kekayaan intelektual adalah ini ya teman-teman, hak untuk suatu bisnis dapat menjaga logo, nama, merek, usaha. Itulah namanya hak kekayaan intelektual. Langsung yang soal nomor 3, pilih 3 alasan mengapa pengurusan perizinan bisnis menjadi hal yang penting. Jadi yang memang sangat penting kita perizinan bisnis ya teman-teman. Yang pertama ini ya teman-teman, meraih kepercayaan dari calon bisnis mitra dan konsumen. Selanjutnya, mengakses pinjaman khususnya untuk modal di atas 50 juta. Jadi kalau kita sudah mengurus perizinan bisnis, kita bisa mendapatkan modal di atas 50 juta. Yang terakhir ya teman-teman, mendapatkan prioritas program bantuan pemerintah. Yang penting kalian ngurus dulu perizinannya. Jadi mendapatkan yang 3 ini. Langsung saja saya selesaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kalau misalnya tutorial Grab Academy saya bermanfaat, silahkan di-share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.